Pertama saya mohon maaf, saya baru selesai dari perdata tadi ya Mas satu ulang. Sama seperti saya sampaikan sebelumnya di hari Rabu, kemungkinan sidang kita itu ada terhambat dengan sidang perdata ya. Selanjutnya ya. Nah, ini kok seperti barang ini. Sudah laporan sebelumnya ke Humas? Sudah ya. Ada yang baru nggak? Banyak yang baru. Banyak yang baru. Oh iya ya, masya Allah. Nanti saya tanya ada yang sama seperti biasa saya mau tahu juga kalau kita ya. Sudah bisa kita mulai ya? Sudah makan Nabi? Sudah ya. Sidang perkara perdata, sidang perkara pidana nomor 80 KIP 2025 PN Subang nama Adi. Kemudian dinyatakan terbuka umum. Hari ini saksi? Ya. Ada berapa? Ada dua. Dua, silakan lanjutkan. Ya, sini. Danu sama Boris. Oh, yang kemarin ya. Jadi surat kuasa yang kemarin tapi sudah mengambil. Kemarin kan karena belum diregister. Sama ya, yang kemarin. Oh, ini kan yang asli. Ini masih seperti itu. Bukan. Ini yang aslinya. Oh, sudah ada. Ini saya kembali lagi. Saksinya namanya siapa? Yoris. Yoris. Cek dulu saksinya. Muhammad Ramdhanu alias Danu bin Surono. Lahirnya di Jakarta 22 Januari tahun 2000. Agamanya Islam. Alamatnya bekerja? Yoris Raja Amanullah bin Yosef Hidayat. Lahirnya di Subang 30 Agustus tahun 89. Betul ya. Islam Indonesia, pekerjaannya apa? Kurir. Hah? Kurir. Ya. Alamat? Kata Raja Sari, RT 3 RW 7 Kasoman, Desa Kasoman Bolon. Masuk malam Kota Subang. Ya. Saksi berdua kenal dengan terdakwa? Kenal? Kenal waktu kecil. Waktu kecil ya. Nah, ada hubungan keluarga? Ya. Ada hubungan keluarga? Ya. Sebelum ada hubungan pekerjaan? Ya. Tidak ya. Sebelum ada keterangan? Hah? Tidak ada ya. Sebelum ada keterangan harus sumpah terlebih dahulu ya. Silakan berdiri. Satu langkah ke depan. Ikuti lama sumpahnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah bahwa saya sebagai saksi dalam perkara ini akan menerangkan dengan sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya. Duduk dulu, kami pikir satu persatu. Ramah dulu ya. Berarti saudara Yoris tunggu di luar dulu ya. Saya percayakan kepada penasihat hukum. Tidak ada saksi yang akan dijadikan saksi yang ringan di sini nantinya. Izin tidak ada ya. Dan ya. Sudah pernah diperiksa sebelumnya? Sudah. Sudah pernah
diperiksa ya sebelumnya sebagai mari terdakwa dalam perkara sendiri dan saksi dalam perkara yang saya karena saudara diperiksa saksi dalam perkara Ramdan. Kalau kita sebagai terdakwa karena apa? karena ini Bersama-sama melakukan. Saudara bisa ceritakan dulu bagaimana setahu saudara kan menyerahkan diri ya dulu ya. Nah, menyerahkan diri itu tanggal tahunnya 2022. Menyerahkan diri kemana? Polres? Polda. Oke, Polda. Kemudian di Polda itu saudara membuat pengakuan atau langsung periksa? pengakuannya. Langsung pengakuan. Terus Cuma ceritakan apa adanya. buat BAP-nya pada saat itu? Besoknya Besok ya buat BAP-nya. Jadi hari itu saudara lapor ke Polda dan membuat pengakuan. Ya. Baik, apa yang saudara ketahui dalam perkara ini? Terkait dengan perkara ini ya, perbuatan yang dilakukan terkait dengan pembunuhan seorang abu. Silakan. Bagaimana kejadiannya kapan? pada tanggal 17 saja. 17. Agustus 2021. Hah? 17 Agustus 17 Agustus. Tahun 2021. Yang kurang yang bulan. Hah? Tahun jam 9 Jam 9? sampai Mulai besok jam 9 ya? Jam 9 malam ya? Ya. Oke, jam 9 malam. Nah, coba ceritakan kronologis dari awal. Siapnya. Saya pertama main di warnet dulu ya. Di warnet salah satu teman saya di depan Pengadilan Jaga. Kemudian saya sering malam ada pukul 9 saya tutup warnet. Kemudian saya setelah saya dari warnet saya nongkrong di tempat kopi yang mulia. Setelah saya nongkrong kopi, nggak lama dari itu saya sering main game. Datang ke saya dari arah tubuh yang mulia. Arah tubuh nyampe di saya dan minta tolong. Jam berapa ini? Jam 9. Jam 9 ya? Kita di warnet apa? Saya berwarnet. Di warnet, terus datang Yosef ya? Ya, dengan tergesa-gesa itu. Ya. Mau bantuan aman. Hah? Bantuan aman. Ya, terus? Setelah saya beres main game, pulang ke rumah. Bantuan aman itu maksudnya bantu siapa? Apa yang dibantu? Saya juga baru tahu kan pas saya ke rumah, saya nyampein ke rumahnya bibi. Yosef itu siapa saudara? Paman. Aman. Jadi bagi aman Ya. Lalu kamu selesai main game. Dia masuk ke rumah. Masuk ke rumah. Ke rumah, kemudian sepeda motor. Jauh jaraknya dari warnet. Nggak terlalu jauh. Jauh rumah ya kemudian terus. Setelah ambil motor dan saya dulu HP namanya. Tas HP sudah ke rumah bibi. Nah sebelum mau ke rumah bibi saya bertemu lihat sepeda motor Pak Yosef ini di pinggir jalan. Jadi Rumah bibi. Sebelum rumah bibi ada Ya. rumah Pak Yosef. Ada sepeda motor Pak Yosef di pinggir jalan. nggak, kan saya mau menuju ke rumah bibi. Nah kebetulan pas di pasar Jalan Caka saya lihat kendaraan Pak Yosef di dekat pecel lele ini. Terus Rumah apa saya. rumahnya kendaraan Pak Yosef di dekat saya itu? Tadinya kan saya mau ke rumah dan lihat ada sepeda motornya Pak Yosef ada di pecel lele, saya mampir dulu. Terus Setelah saya masuk ada Pak Yosef lagi makan pecel lele ini. Ya. Setelah saya masuk bantuan aman saya langsung menanyakan tapi bantuan aman dan ada seperti ngegas gitu ya. Setelah saya menanyakan lagi sesuai bantuan aman jadi aman teh sudah laci malah curhat kan. apa itu maksudnya? Jadi nggak punya uang gitu ya. Punya uang. Terus udah setelah itu Pak Yosef kan apa sorangan itu kita lagi kan apa sorangan bahasa lagi gimana dulu mungkin atas tahun Artinya
satunya waktu itu nyuruh Danu minta uang ke Amel buat beli bensin. Oh, jadi kamu disuruh untuk minta uang ke Amel buat beli bensin? Ya sebelumnya itu Oh, sebelumnya. Nah, tapi waktu di kecilin itu Malah dibahas. Oh, Dibahas lagi. Terus? Dibahas lagi. Nah, terus dia marah lagi dengan saya. Marah? Kayak ada marah. Oh, gitu. Kenapa marah? Karena ya kalau kemana-mana juga gitu, emang tuh nggak punya uang. Gitu yang dia. Iya, ya. Nah, terus apa yang terjadi? Setelah itu aku dia sini nyuruh ke Danu, nyuruhnya pertama kayak Danu parkirin motornya di kebun yang dia. Terus yang kedua di kebun maksudnya? ya. Terus yang kedua ngambil golok gitu ya. Ngambil golok? Ya. Terus itu atas perintah Pak Yosef? Ya betul. Terus yang terakhir cuma instruksi dari Ama. Oh, nunggu instruksi. Ya. Nah, itu jam 9 malam ya? Ya. Golok tadi diambil di mana? Oh, golok sebelum kalau mau ke TKP yang ini. Nah, jadi pada saat di sana di Cilili itu kan bilang parkirkan dulu kebun. Ya. Ngambil golok. Itu satu perintah. Itu kurang lebihnya 2 perintah. Tapi sebelum itu saya ya setelah beres makan barulah kita ke rumah ya. Jadi pada saat makan itu masih curhat. Ya. Sudah ada tidak pencetus ide untuk melakukan kekerasan atau apa lah? Bilangnya gitu pas sebelumnya itu bilangnya pengen kasih pelajaran. Oh, kasih pelajaran. Ya. Ngomong ngasih pelajaran itu gimana cara ngomongnya? Jadi kalau tidak saya kalau gini gitu. Anak naik pelajaran kali ini amin. Apa itu bahasa Indonesia-nya? Emang mau ngasih pelajaran Dewi sama Amin. Oh, itu ya. Nah, itu selesai lah dikecilin. Selesai itu sudah selesai maka langsung kita langsung beriringan gitu. Oh, bukan. Cara ngasih pelajaran itu sudah ada belum? Disuruh mau ngasih bawa golok atau apa itu? Atau pelajaran dalam bentuk apa? Ada nggak sudah diterangkan? Belum ya. Nah, terus kalian sama-sama ke rumah. Nah, ke rumah. Setelah saya ke rumah, begitu saya mau naik ke halaman rumah, disuruh untuk parkir di sebelah kebun. Halaman rumah siapa ini? Di Tuti. Yang tempat perkara ya? Ya. Ini ya. Iya betul. Di kebun yang di sebelah garasinya. Ya, sebelah garasi. Kan ada pohon besar gitu ya. Saya parkir itu. Oke. Itu ada pagarnya nggak Pak? Rumah itu? Rumah ini itu di. Paling ada pohon palem. Ada pohon palem. Ya. Ada pagar tidak? Tidak ada yang. Terus? Nah, setelah saya disuruh bayar itu parkirkan motornya di kebun. Ya. Nah, saya tuh langsung ke kebun dulu parkirkan motor. Karena standar 1. Setelah saya mau masuk, saya posisinya udah di garasi. Saya masuk, saya disuruh tunggu di luar. Terus itu jam berapa? Kurang lebih kurang tahu udah Jam 10 belum? kurang lebihnya ada. Jam 10 ya, kurang lebih ya. Jam 10. Terus golok sudah dibawa dari mana? Belum. Terus? Nah setelah saya menunggu agak lama, jalan udah sepi, gitu kan. Nah saya kan berdiri sejenak gitu ya, sambil melihat kanan kiri. Ini sudah di rumah Bu Tuti? Sudah. Ya, terus? Sudah melihat kanan kiri, kemudian saya pikir, nah itu ada dari arah SMA gitu ya, sebelah rumah kan sebelah kanan. Jadi ada 2 orang yang jalan kaki. 2 orang jalan kaki. Siapa itu? Yang pertama saya belum melihat karena kan posisi si lampu belum menerangi wajah orang itu pas saya melihat menuju ke pohon palem baru kelihatan yang satu pakai jaket putih, yang satu pakai jaket hitam yang biasa. Siapa yang jaket putih? Maka awal pertengahan mau masuk ke teras rumah itu yang pakai jaket putih itu Abim ya. Terus? Yang hitam itu Arigi. Siapa? Arigi. Arigi itu laki perempuan? Laki-laki. Arigi itu siapanya Pak Yosef?
anaknya. Hah? Yang saya tahu anaknya. Alasannya anaknya. Ya. Dia datang ke rumah Bu Tuti juga. Ya. Nah, kemudian setelah mereka datang Nah setelah mereka datang dia masuk. ke dalam rumah. Ya. Kamu nggak masuk ke dalam rumah? Belum dipanggil. Belum dipanggil. Kamu yang di luar aja. Ya. Mereka berdua masuk ke dalam rumah. Terus? Setelah saya nggak lama dari itu, Pak Yosef dari pintu terdengar suara nu gitu doang. Sekitar jam berapa itu? Kalau ini udah tengah malam ini. Tengah malam ya? Manggil lu gitu ya? Ya. Lu itu ada kamu? Ya. Nah, terus yang kamu lakukan? Lalu langsung masuk. Masuk dalam. Sekitar jam berapa? Kurang tahu ya. Lupa ya. 12 sudah? Siapa ini? Sudah jam 12 belum? Sudah. Sudah jam 12. Suami. Terus? Pas saya masuk barulah Pak Yosef ngisikan lagi gitu. Apa? Bilang lagi ke saya. Bilang lagi lu tolong ambil golok. Oh gitu. Tolong ambil golok. Siap. Di mana goloknya? Setelah saya kan langsung ke dapur dan dia. Hah? Saya langsung ke dapur. Nah, Setelah saya ke dapur ketemulah golok itu di dekat tabung gas ini. oh kamu tahu di situ ada golok? Saya sering ke rumah Masih ya? Sampai 2 golok? satu. Hah? Satu. Di dapur ya? Siap. Terus? Setelah saya kembali mau mengasihkan ke Pak Yosef, direbut sama Arigi. Direbut sama Riki. Siap. Terus? Setelah saya mengasihkan dan duduk sama si Arigi, saya disuruh keluar lagi jaga di luar. Terus? Setelah saya jaga di luar, saya nunggu lumayan agak lama. Terus? Dan itu aku ada cecok nih. Cocok. Antara siapa dengan siapa? Yang setahu saya itu suaranya Bibi. Suara Bibi. Ya. Terus? Setelah Suara Bibi dengan siapa? dengan Pak Yosef. Dengan Pak Yosef. Terus? Nah setelah saya mau masuk tiba-tiba no ya papa apa ya papa Oh iya, ada suara. ya Gitu ya. ada seperti Itu nyarekan gitu ya. saya. Terus? Setelah saya masuk terus Pak Yosef bilangnya gini mau minta uang ke Amel. Oh gitu. Ya. Kamu dengar? Dan Kuat-kuat suaranya. nah Kencang suaranya. kencang. Ya. Terus? Setelah itu saya apa nilainya nggak ada. Ya. Terus? Kamu Baik. di mana waktu itu? Siapa ini? Kamu di mana waktu itu waktu? Sudah dimasuk pintu yang mulia. Oh sudah masuk pintu. Terus? Setelah kita masuk pintu ya saya mau ke kamar Amel dihadang sama Bibi. Perkiraan kamu jam 11 atau di 12 malam? Tengah malam. Hah? Tengah malam. Tengah malam ya. Terus tadi sebelum sampai ke sana ya, Siapa yang mulia? tadi kata Pak Yosef dia mau memberi pelajaran. Siap. Nah, pada saat masuk ke dalam rumah, ya Pak Yosef masuk ke dalam rumah, Siap. dia pegang kunci. Enggak ini. Cara masuk ke dalam rumah gimana? Apa dia ketok-ketok atau gimana? Pas balik ke kamar ya, pas saya di halaman teras udah nutup dulu pintu dulu ya. Ketok? Nutup dulu pintu. Oh, betul. Berarti di dalam. Iya betul. Ya, terus masuk ke dalam. Masuk dalam. Pada saat masuk ke dalam itu kamu sudah dengar suara orang yang berteriak-teriak ya? Atau ngomong kuat-kuat kayak orang berantem gitu? Belum. Belum ya. Nah, dari masuk ke dalam menurut perhitungan kamu, 5 menit, 10 menit, 15 menit, karena kan kamu nunggu di luar Siap ya. betul. Kira-kira dari masuk ke dalam sampai Ariki dan Abi datang itu berapa menit ya? Kurang lebih 10 dari 10 sampai 15 menit ya. Nah, kan sudah masuk di dalam. Nah, masuk di dalam kan kamu bilang tadi agak lama waktunya kamu dipanggil tadi. Iya. Tadi ya. Nah, pada saat itu Abi dan Ariki sudah masuk ke dalam rumah. Sudah ya. Sudah masuk ke dalam rumah. Ada tidak kamu dengar suara kuat-kuat atau percekcokan antara Pak Yosef sama Bibi, Iya. atau Pak Yosef dengan suara Abi, dengan suara Ariki, atau suara Bibi atau suara Abi? Selain suara mereka berdua, Nggak ada. tidak ada. Hanya suara Pak Coba Yosef dua. berdua saja. Kuat-kuat tidak mereka suara itu? Tidak. Agak lumayan. Agak lumayan kuat Iya. ya. Abi dan Ariki menunggu di mana? Di yang
yang kita begitu pas cekcok yang dia yang satu duduk, yang satu berdiri yang mulia. Yang satu itu siapa? Yang duduk Abi di sofa panjang. Sofa panjang itu berarti di ruang tengah itu. Ya betul. Nah, terus Kalau yang si Umar kecil lah, yang ada ke ya. Pak Yosef dan Bu Tuti ada di mana? Di antara seberangan ruang tamu sama ruang TV. Oke, berarti ruang yang satu lagi yang satu kecil. Ya. Ruang kerja bukan ya? Bukan. Ruang yang satu ruangan lain. Ya. Nah mereka duduk ya. Nah pada waktu Andi dan Arifin datang, mereka kan cuma tinggal di situ. Ya. Kamu lihat mereka ketok pintu juga atau memang itu sudah dalam keadaan terbuka? Itu pintu udah langsung terbuka. Itu sudah langsung dalam keadaan terbuka. Nah selanjutnya setelah pada saat Pak Yosef minta kamu ambilkan golok itu, Siap. ya, ada tidak Abi dan Ari di sana? Ada ya. Kenapa bukan Abi atau Ari yang dimintai tolong untuk ngambil golok? Saya kurang tahu ini. Kamu kurang tahu. Dan sekarang kan ini Abi dan Ari kan ada di dalam. Siap. Kalau bapak yang manggil kamu keluar, oleh itu di dalam. Siap. Kamu tahu tidak? Kenapa Abi dan Ari datang ke rumah itu malam ini? Kurang tahu. Sebelum mereka masuk ke dalam rumah, mereka ada nggak nyampe kamu bilang ini aku suruh datang mau Pak Yosef atau apa gitu? Nggak ada. Mereka tahu kamu di sana. Pada saat mereka masuk ke dalam rumah itu, Mereka? ya. Ada. Mereka tahu kalau kamu sudah di situ nunggu atau kamu sembunyi. Lalu kan dekat Oh, mobil. Hah? Dekat mobil yang boleh. Kamu sembunyi. Oh kamu sembunyi. Sembunyi. Oh jadi dia tidak tahu. Cuma ngawasin dari luar aja yang boleh. Disuruhnya sama Pak. Bukan. Pada saat mereka datang ke rumah, mereka tahu nggak kamu sudah ada di situ. Enggak ada. Oh jadi mereka nggak bilang apa Siap. ya. Tapi kamu bisa melihat mereka nggak bisa melihat kamu. Siap. Nah oke. Tadi masuk. Pada saat kamu dipanggil kamu lihat si Adi duduk di sofa panjang. Siap. Adi duduknya di Sofa yang kecil, ya. Yang kecil. Nah kemudian pada saat diambil Golok golok ke dalamnya, kamu harus melewati percekcokan Pak Yosef dan Ibu Tuti ya? Melewati jalan mereka dari cekcok? Enggak? Enggak ini. Tidak ya? Nah, kemudian kamu kan ke dapur, kamu kan di Siap. belakang. Iya. Ya, jadi kamu tidak perlu melewati mereka ya? Enggak perlu. Tidak. Pada saat kamu mengambil golok, Siap. mana lebih dekat ke kamu? Abi atau Ari? Yang ngambil Yang kamu dihalangi sama si Ari tadi. itu menyerahkan ya. Oh, waktu mau menyerahkan. Iya. Jadi pada saat Pak Saya Yosef dari dapur yang ini. Ya. Saya dari dapur, kemudian saya menyerahkan ke para pekerja, dia rebut lah dari oh gitu. saya langsung kembali ke keluar. Terus kamu kembali pulang ya? Siapa ini? Kamu kemana? Keluar yang yang pertama. Jadi tidak jadi kamu serahkan golok itu? Jadi sudah diserahkan, saya pun disuruh keluar. Bukan, kamu menyerahkan golok sama siapa? Awalnya sama Pak Yosef, Ah, tapi terus? direbut sama Ali ini. Oh direbut itu supaya kamu jangan menyerahkan ke Yosef atau gimana? Kurang tahu ya. Pokoknya direbut sama Ali. Siap. Habis itu Saya langsung minta keluar lagi. kamu keluar. Siap. Keluar. Nah setelah kamu keluar ada nggak yang tadi percekcokan yang suaranya tinggi itu antara Setelah saya keluar nggak berapa lama langsung cekcok ini. cekcok Iya. gitu ya? Berarti sampai tadi kamu menyerahkan golok tadi itu belum ada cekcok. Belum ya. Amel juga belum ada di situ. Amel nggak ada. Nggak ada di situ ya. Oke. Selanjutnya tadi kan cekcok. Siap. Nah setelah cekcok apa yang terjadi? Saya cekcok, kemudian pas mau ke kamar di atas terus dorong-dorongan gitu. Dorong-dorongan sama? Sama apa ya saya? Oh kamu tahu? Saya kan udah ada di situ ya. Kamu kan tadi keluar. Keluar di pas cekcok saya masuk lagi. Oh Gitu. cekcok masuk lagi. Iya. Terus? Itu pas saya masuk sempat didorong tuh yang dia saya lihat Siapa yang didorong? di TV. Dituti didorong oleh Pak Yosef. Ya. Terus di rumah, di kamar atau di luar kamar? Di ruang TV gitu ya. Terus didorong di ruang TV. Jatuh nggak? Jatuh, Jatuh. Terus? tapi dia cuma Ya, sumur lah. sumber gitu ya. Terus? Dari itu Ari ini langsung ngasih golok ke Pak Yosef. Hari ini langsung ngasih golok ke Pak Yosef. Terus? Setelah ngasih golok langsung dihantam ke bibir. Oke. Setelah dikasih golok, Siap. lalu Pak Yosef menghantamkan ke bibir. Siap. Habis itu, Habis lagi. poyongan tuh yang dia Ah. langsung di ini namanya ke sofa. Bentar ya.
misalnya nih, siap ya. ini bukan golok, Siap. ini golok, ada Siap, gitu siap ya. ya. Yang namanya dihantamkan pakai yang tajamnya ini atau yang tumpul ini? Yang tadi ini. Yang tajamnya, Iya. berarti langsung keluar Langsung darah. keluar. Gitu. Bagian mana yang kamu lihat yang kena pertama? Bagian muka ini. Sorong, jantung, sungkur, Sungkur. baru habis kesungkur kan harusnya di bawah apa ke arah? Agak coba gini. Oh, gitu, jatuhnya ke Iya, arah, jatuhnya ke agak sedikit ke arah. Iya. Baru yang pertama ini dalam muka. 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 Ada darah tidak pada saat itu? Kita nggak melihat ini. Tidak. Tidak. Amel gimana waktu itu? Nggak melihat ini. Nggak lihat ya. Tadi yang kamu dengar cekcokan tadi yang Amel ayah minta uang bayar itu segala macam itu kan sudah ada suara Amel, kamu kan di luar. Siap. Nah kemudian pada saat sudah mulai ribut itu kamu masuk ke dalam, kamu nggak lihat Amel. Nggak ada ya. Ya. Sebelum itu kan saya masuk ke dalam pas kamu bawa juga ngambil golok nggak ada. Waktu ngambil golok belum ada Amel. Setelah kamu ambil golok baru Iya. ada suara yang ribut itu tadi, baru ada Amel. Nggak ada. Oh nggak ada Amel, hanya suara saja. Nah pada saat tadi golok tadi dibuka ya, kan kena buka tuh. Siap. Nah, kamu lihat nggak daerah pipi, mata gitu, atau muka bagian mana, atau leher atau badan bagaimana? Kalau yang kamu lihat kan jarang ya kita ngeliat ada orang Siap. yang pakai golok itu. Yang kamu lihat bagian mana yang kamu lihat? Apakah kening? Kurangnya di sini yang Kurang lebihnya kira-kira seperti ini ya. Ada darah waktu itu? yang mengganggu. Nggak lihat ada Ya. darah. Kemudian apa yang Bu Tuti gimana reaksinya pada saat itu? Kemarin sakit tadi. Sakit. Terus gimana cara dia bilang sakit? Sakit langsung mau teriak. Teriak. Oh teriak. Ya terus habis itu Langsung di dorong ke sofa. sofa. Terus Dorong ke sofa. jadi hanya satu kali pukul pakai itu ya golok ya. Siap. Satu kali dorong ke sofa terus. Dorong ke sofa. Kemudian nggak lama di situ baru kan sempat masuk kedekatan sama arah bibi gitu. Ada itu di apa ya? Seret. Diseret tadi ke bawah Mata. karpet ya. Dan saya Berarti ingat dari sofa kemudian diseret ke lantai. tidak Nah habis di lantai. Pak masuk ke kamar yang satunya lagi yang kan Iya. sama ini. Kamar satunya berarti agak belakang ya? Iya betul. Oh iya belakang terus. Terus dari situ Pak Yosef keluar ambil golok dan mengambil kemudian langsung dihantam lagi sama stiker Sebentar ya. Masuk ke kamar. terus tiba-tiba udah ada stiker golok ini pukul lagi. Ada spidol dan dipukul pakai spidol. Oh iya, dipukul pakai spidol. Siap. Ya. Bagian mana dipukul pakai spidol? Bagian muka Buka juga. Ada berteriak-teriak sakitan? tidak ada. Nggak berteriak-teriak lagi? Sudah. Tidak. Terus sudah diam ya waktu itu? Sudah. Nah terus Langsung habis tadi dia langsung masuk ke dalam langsung bawa golok langsung dihantam lagi Hah? langsung dipukul lagi. Tadi kan harus dipukul pakai spidol. Iya, dipukul lagi sama dari Sama? Ari. Ari, dipukul apa yang dipukul? Kurang tahu ya, cuma Jadi itu kan di dalam kamar. Jadi Ari masuk ke dalam kamar. Ari. Ari kita sebelum ke kamar, tiba-tiba udah pegang golok gitu, langsung menghantam lagi yang Oke. Pada saat ditarik diseret itu, siap. dari sofa ke karpet, karpet ke kamar, itu Oh enggak sampai kamar sampai sofa aja ya. pakai sofa aja. Siap. Nah, untuk masuk ke kamar gimana caranya? Siapa yang ini? Pak Yosef dan Bu Tuti. Apa di sofa itu lagi sudah nggak bersuara lagi? Sudah tidak bisa lagi. Oh, jadi pada saat Ya. diturunkan ke kamar Ya. sudah tidak bersuara Ya, lagi. Di mana kamu lihat Abi itu? bukan Abi ini. Oh, Ari di pakai golok. Sempat masuk dulu ke kamar yang dia. Hmm? Masuk ke kamar. Yang masuk ke kamar siapa? Ari dia. Kamar yang kedua itu Ya, yang dekat. belakang. Yang belakang. Belakang, ya. Masuk ke kamar yang belakang. Kamar itu pada saat itu kosong. 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 Ngapain dia masuk ke kamar? Kurang tahu tiba-tiba udah ada golokan langsung dihantam lagi. Berarti ada lebih dari satu golok. Satu emang satu golok mungkin. Cuma satu atau lebih dari satu? Satu gitu. Cuma satu. Tapi tadi golok itu dihantamkan ke wajahnya Bibi. Tuti Siap. itu Siap. pada saat di ruang tamu. Siap. Ya. Kemudian golok itu kenapa bisa ada di kamar?
Saya masuk dulu ke kamar. Sekarang tadi masuk di kamar, ngambil foto ini kan. Jadi kan ini orang nih, Ya. pukul pakai apa? Golok. Kemudian kan masih jatuh. Enggak langsung bawa namanya saya Dibawa pada saya kemana? ke kamar. Itu kan sofa. Enggak. Bututi loh ini. Tadi kan dipukul di Ya. kepalanya. Kan pakai golok. Pakai golok. Ya. Terus Setelah pakai golok, langsung diseret. diseret ke Cuma di karpet. itu bukan ke sofa. Cuma diseret. Diseretnya ke sofa atau ke karpet? Didorong dulu. Didorong. Langsung ditarik ke bawah mungkin. Oh gitu. Siap. Pada saat itu Bututi masih bersuara tidak? Awalnya masih bersuara, pas mau dihantam lagi udah nggak ada suara. Bukan. Satu dulu Siap. ya. Dipukul dari kepalanya, Siap. dia masih bersuara. Diseret sofa terus dia turun jatuh ke karpet kan? Siap. Pada saat itu ke karpet dia masih bersuara tidak? Sudah tidak. Tidak bersuara lagi. Apa yang dilakukan Pak Yosef? Bisa masuk ke kamar. Langsung masuk ke kamar dengan membawa itu. Stick. Goloknya masih dipegang nggak sama dia? Masih itu masih. Oh, makanya goloknya itu ada di kamar. Siap. Nah, kemudian di kamar ada stikgol. Siap. Diambil satu Siap. stikgol. Apa yang dilakukannya tadi? Mengumpulnya lagi. Buka badan, kaki, Buka. buka lagi ya. Ada berapa kali pukulan? Satu ini. Satu kali pukulan. Masih bersuara kan Bututi waktu itu? Tidak. Sudah tidak bersuara Siap. lagi. Kemudian Abi tadi masuk maaf si Hari ini Arigi masuk ke dalam kamar ngambil golok. golok. Nah, setelah ngambil golok, apa yang dilakukan Langsung Arigi? dihantam lagi. Nah, pada saat Arigi menghantamkan itu, ada tidak perintah Pak Yosef? Arigi hantam pukul lagi atau apa? Ada nggak Tidak perintah ada. Pak Yosef? Tidak. Arigi tadi langsung menghantamkan. Berapa kali? Satu ini. Pakai golok yang tadi Siap. juga. Nah, Di bagian mana? Masih di muka ya. Masih muka. Nah, terus apa yang terjadi? Setelah tadi selesai, Pak Yosef pada saya dulu untuk mukul di bibir. Setelah Arigi selesai, Siap. kamu disuruh memukul juga Siap. di jam itu ya. Siap. Di bagian mana kamu pukul? Saya masih sebagai ini kalau ini Masih bagian muka lagi. Iya. Kamu pukul berapa kali? satu ini Satu kali. Terus apa yang terjadi? sudah. Setelah itu Setelah itu udah ke belakang gitu. terus kapan Amel keluar? Gitu pas saya menoleh kan pas si Pak Yosef udah ngambil stick ke saya, saya mukul terus Pak Yosef tidak ada di ruang tamu. Gitu, pas saya melihat menoleh ke ruang tamu, Abi nggak ada di ruang tamu ini. Siapa nggak ada? Abi nggak ada di ruang tamu. Terus tiba-tiba saya masuk ke kamar Amel udah ada. Kenapa kamu tiba-tiba masuk ke kamar Amel? Saya ngeliat kan. Pada saat terjadi pemukulan pakai golok itu sama stick golok, sama golok itu golok dan stick golok, ya. Amel ada di mana? Pertamanya nggak tahu ya. Pertamanya nggak tahu. Iya. Yang ribut-ribut yang dipukul pakai golok itu juga dia nggak tahu. Nggak tahu. Terus Setelah saya masuk terakhir, nah, Amel posisinya lagi tidur ya. Amel lagi tidur posisinya. Terus Dan menggunakan handsfree, Hah? handsfree pakai handset. Oh gitu, Siap. lagi tidur pakai Siap, handsfree ya. Terus Nah setelah dengan posisi saya masuk, posisi di sebelah dekat rak sepatu. Terus Abi sama Ridi, Abi di sebelah sudut, Abi sebelah kanan itu. di mana itu? Di ruang tamu. Di kamar, Di kamar siapa? kamar Bibi sama Amel. Kamar Bibi dan Siap. Amel itu ya. Siap. Nah kemudian Setelah saya masuk, mau masuk, Amel terbangun yang oke, dia bangun keluar. enggak Pintunya terbangun, kunci. enggak. Oh pintu kamarnya nggak Nggak, dikunci. jadi Amel bangun itu saya refleks gitu ya, benar refleks langsung megang tangannya Amel gitu. Waktu Amel mau apa tadi kamu bilang? Mau bangun. Mau bangun. Iya. Saya megang tangannya Amel. Terus Nggak lama itu menoleh ke saya ada sih nonjok aja ya. oke, jadi kamulah yang menarik Amel supaya keluar. Siap. Reaksi Amel sebelum melakukan itu dia apa reaksinya? Nggak ada reaksi, cuma Ada manusia. Siap, Wajar ya. laki-laki sebelum malam masih dia bersenang. Akhirnya kayak marah, dia gitu. Terus reaksi cuma gimana? begitu pas saya tunjuk saya mengenangi Hah? mengenangi sakit. Ya.
Kamu nonjok mukanya. Siap. Terus gimana? Setelah saya sudah menonyok, saya mulai ke Pak Yosef. Pak Yosef udah nggak ada. Tunggu. Kamu nonjok si Amel, dia langsung pingsan apa jatuh atau apa? Cuma ke kapal itu. Nggak ada teriak. Ada juga. Teriaknya gimana? Cuma lupa deh orangnya. Berapa kali teriak? Satu kali. Satu kali. Terus dia masih apa kesakitan? Masih ada sadar juga. Masih sadar. Terusnya kalau dipukul itu kan kalau perempuan itu reaksi tangan itu berteriak itu ya, Ya. mencakar-cakar itu reaksi alami di perempuan Siap. itu. Nah, apa reaksinya Amel pada saat itu? Mau kelemasan Lemas. Ya, kamu nonjok di bagian mana sini. ya? Kiri. Dia Kanan. tidak berusaha membalas, mencakar, menggigit atau apa gitu. Enggak. Tidak ya. Oke. Dia jatuh. Siap. Setelah jatuh, Saat saya mulai kiri, ke kanan, tiba-tiba pasti di samping saya itu mau mukul lagi istiqol. ngapain? Mukul lagi istiqol. Siapa? Amel. Pukul pakai stick golf. Siap. Terus, Nggak pukul, jatuh lah Amel. ah, Setelah itu mulai mundur. yang pukul siapa? Saya siap. Langsung pakai stick golf. Tadi kan kamu yang terakhir. Ya, kan? saya simpan di dekat box Ya. seperti Jadi musik ke situ ya. Terus kan kamu ngapain Amel? Ya. Terus pada saat dia berteriak, dia yang tadi agak masih bernama seperti Ya. tadi, langsung Pak Yosef datang, Langsung menghantam lagi. langsung menghantam Amel Ya, di bagian. peralihan muka lagi. Waktu itu kamu lagi masih megang Amel atau bagaimana? Masih megang? Masih megang. Ya. Bagaimana apa yang kamu pegang itu? Tangan atau dia seperti dipeluk? Tangan saya di bahu kanan saya. Oh gitu. Berarti kan ada risiko kamu kena pukul juga lah dengan tongkat golf itu. Siapa? Kalau misalnya ini kamu beri dekat tadi ya, pada saat Pak Yosef pukul Siap. saat ini, Siap. ya, ada risiko kamu kena dong. Enggak, Karena kan kamu dekat sama dia, sama Amel. enggak ya, enggak. Ini Jadi ke arah pinggir yang ini. ke arah pinggir Iya. ya, ke arah pinggir. Jadi ini Kenapa? siapa? Yang mana? Maksud Jadi, kamu? Kan jadi ini yang ini. saya ini kamu, Siap. kamu itu Pak Yosef. Siap. Ya, di depan saya, kalau lagi saya di belakang. Amel itu ini dia si kamu ya. Siap. Saya di depannya kamu, saya ini Amel di saya. Saya di depannya kamu, gitu. Atau saya agak pinggir sedikit, atau saya ke sana sedikit. Jadi ambilnya agak berubah posisi sebelum dipukul. Berubah posisi itu kemana? Ke arah sini? Ke samping. Oh, ke samping ya. Nah, kamu kan Pak Yosef sendiri aja. Siap. Kamu kan Pak Yosef. Kamu ambil stickball. Contoh nih, Siap. stickball. Dia pakai tangannya kanan atau tidak? Kanan. Kanan. Nah, yang dia pukul yang mana? Bisa saya berdiri. Siap. Yang mana yang dipukul? Ke sini. Ini ya. Iya. Kamu kan nggak kena. Iya. Cuma kena bagian depan saja. Kurang lebih di sini. Ya. Siap. Begini. Ya. Gitu ya. Siap. Setelah dipukul pakai stickball, berapa kali dia pukul? Satu. Satu kali. Apa yang terjadi? Langsung Jatuh. jatuh. Kena di bagian kepala. Paralnya Kena di bagian kepala. Terus apakah saat itu keluar darah? keluar. Keluar darah. Tapi saya tidak melihat keluar langsung langsung ketika gitu. Nah, Nah, cuma tahu aja gitu bahwa itu. percikan itu adanya di lorong tadi itu. Percikannya di mana? Percikannya ada di mana? Ini sini, ini ada gambar ya. Ini posisi rumah ini ditunjukkan gambar yang lain ya. Siap. Ini tadi ruang Ini ruang kerja ya. Ini ruang tamu. Ini kamar tidur dua ya. Ini apa tadi dapur? Dapur ini kamar mandi ini udah. Ini kamar tidur satu ya. Di mana kamu berdiri pada saat itu? Pada saat pertama kali Pak Yosef yang pakai golok itu di mana posisinya? Ini Itu ya. Oke. Kamar Amel di mana? Sini. Nah, kan di sini ya. Nah, kemudian kalian masuk ke kamar Amel. Nah, itu kejadiannya di kamar si Amel. Yang di kamar tidur dua, yang dipukul pakai stikol. Yang Amel. Di sini ya, di kamar tidur dua. Di sini, jadi di sini ada yang darah muncrat tadi di sini. Iya. Nah,
Di sini nggak ada darah berat, nggak paham Bu Amel, Bu Tuti. Nggak ada. Nggak ada di sini ya. Ya. Sofa, ini kan lokal. Sofa itu yang mana? Di sini atau di sini? Oh di situ ya. Kamu nyimpan stick golf setelah kamu ngumpul Bu Tuti tadi di mana kamu simpan? Ya. Sama Kamar tidur ini. Oh di sini ya. Berarti tidak ada pengumpulan di kamar tidur yang belakang itu nggak ada ya? Nggak ada. Pengumpulan itu hanya di kamar depan, kamar Amel itu yang ya, kamu. kalau saya mah ya. Nah, kamu lihat nggak percikan darahnya itu ke arah dinding atau ke arah mana? Video kita lihat. Ya, tapi ada percikan darahnya. Oke. Kemudian setelah itu Amel kan sudah berdarah tuh. Siap semuanya. Untuk Amel, apakah dia ditidurkan di tempat tidur atau di mata masih dipukuli lagi atau bagaimana? Nah, itu seperti itu. Jadi posisi saya tuh agak mengarah ke belakang. Jadi Abi sama Ari itu pindah posisi. Oh, Abi sudah ada di dalam itu. Nggak, udah di dalam. Baju di sini kan Di dalam mana? Dalam kamar? dalam kamar. Dalam Posisi kamar. Amel. Amel. Ya, terus? Posisi yang pertama kan Ari di sebelah sudut. Jadi yang sekarang Abi yang dia sudut setelah Amel itu sama saya. Gitu pas Abi maju, kemudian dihantarkan lagi ke kepalanya. Begitu Abi maju, Ya, terus nah yang dihantamkan kepala siapa yang menghantam kepala? Abi Abi pakai apa? pakai tangan, Pakai tangan. Kanan, kiri, dua tangan ya. dua tangan. Amel kan bajunya pingsan. Iya sudah. Kan ini dekat ke samping sudut gitu ya. Sudut. Tidurnya ya. Dia bukannya jatuh. Iya. Oh masih agak berdiri. Saya berdiri Terus habis itu di posisi di pakai dua tangan, dijerutin lagi. Iya. Ke arah dinding apa ke arah lantai? karena ini Ke arah dinding dijerutin lagi. Berarti yang kena kepala bagian depan atau belakang? kurang lebihnya samping yang dia. Kurang lebihnya samping. Iya. Kamu tahu pada saat itu ada keluar darah? Nggak tahu itu. Kamu pada saat itu ada di dalam kamar? Ada. Arigi ada di dalam kamar juga? Ada ya. Apa yang dilakukan Arigi terhadap kamu? Nggak tahu apa itu. Nggak ngapa-ngapain, berdiri saja di situ. Iya. Terus Amel jatuh pada saat itu? Langsung dia Jatuh. Apakah Amel ada dinaikkan ke tempat tidur? naikkan masih di tempat itu. Oh tadi itu masih di tempat tidur. Masih di tempat tidur. Berarti dia tertidurnya jatuhnya di tempat tidur. Iya betul. Bukan di lantai. Bukan. Jatuhnya di tempat tidur. Pada saat itu ada keluar darah banyak? Saya kurang tahu. Nggak tahu ya, Siap. tapi percikan darah tadi yang seperti keluar darah itu ada ya. Iya. Nah, kemudian setelah itu apa yang terjadi? Saya masuk keluar juga Keluar terus menunggu berapa lama lah itu prosesnya? Mulai dari kamu sampai itu selesai, sampai si Amel yang tempat itu tuh berapa lama? 1 menit, 2 menit? Lupa ya. Nah setelah kamu keluar, apa yang terjadi? Setelah saya keluar menunggu di dekat kamar kan ada sofa ini saya duduk. Pak Yosef nyuruh Danu bilangnya lu bantuan. Terus? Habis itu Nah dari kamu keluar itu yang minta bantuan berapa menit kira-kira? itu setelah saya Ya berapa menit kira-kira? 5, 10, 15? kurang lebihnya hampir 5 menitan. 5 menitan ya. Lo, terus apa namanya? Terus begitu pas saya nyamperin angkatin diri ke kamar mandi. Angkat ke kamar mandi. Terus? Jadi itu saya Amel mengangkat yang diangkat ke kamar mandi? enggak bikin dulu. Oh gitu, begini dulu. Terus habis itu? Jadi kemudian nggak lama langsung kami sama Adi langsung nyamperin gitu. Abi dan Adi langsung nyamperin untuk buat kamu. perintah untuk membawa kamu ke kamar mandi itu datangnya dari siapa? Kalau posisi itu saya kurang tahu. Yang nyuruh ngangkat ke kamar mandi siapa? Oh, Pak Yosef. Pak Yosef. Nah, yang menggotong bibi ke kamar mandi siapa? Danu, Pak Yosef, tadi kami berempat. Berempat. Siap. Digotong ke kamar mandi. Di kamar mandi apa yang kamu lakukan? Sebelum saya itu kan posisinya di lengan bahu kemudian Bau kanan. bahu kanan. Ya. Jadi kan saya sendiri. Jadi terus Kan berempat. siap. Kamu Jadi di bau kanan. yang Terus? yang Aldi hari ini sama Pak Yosef dia kiri semua. Oke, semua jadi kamu berat kanan. Siap. Nah, habis itu? Setelah mau ke ruang yang masuk ke dapur sempit, Nah, kita ganti posisi yang mau mulia. ganti posisi. Siap. Jadi yang posisi yang Pak Yosef jadi kurang lebih Pak Yosef pegang tepiaknya. dari atas ya? Iya. Nah, kamu pegang yang mana? Masih yang sama.
Yang sama yang kanan juga. Terus Arifin dan Abi di bagian mana? Bagian Kaki. sebelah sini. Punggung. Punggung jadi kaki nggak yang pegang yang Nggak punggungnya ada. yang Ya. berat. Cuma diangkat sedikit. Dimasukkan ke kamar mandi. Cuma di depan. Di depan. Nah, di depan kamar mandi apa yang lakukan? Nggak apa-apain. Iya, yang dilihatin ngapain kok kamar Siap. mandi. Terus Sebelum kamar mandi itu, sebelum kamar mandi yang dia belum ngangkat, lalu lihat yang Bu Mimin gitu. melihat apa? Bu Mimin masuk ke arah toilet kamar mandi. Ada Bu Mimin. Tadinya di mana Bu Mimin? Kurang tahu ya. Nggak ada datang ke kamu. Waktu kamu di sana kan barengan Pak Yosef. Iya. Kamu nggak ada di situ. Nggak ada. Jadi Bu Mimin ada Jadi langsung ada masuk dari mana? Ke depan ke Itu luar. depan. Bu Mimin masuk terus. Setelah masuk itu sebelum saya mau memindahkan bibi, Bu Mimin dulu ke toilet kamar mandi. Baru Ya. kita Sebentar, jadi pas kalian mau masuk ke Siap. arah depan kamar mandi, Bu Mimin masuk, dia mau ke toilet dulu, itu masuk. nggak kurang tahu ya. Tiba-tiba udah jalan depan kita gitu. Oh, tiba-tiba jalan depan kamar mandi. Ya. Masuk ke kamar mandi. Masuk ke kamar mandi. Saya Ya. mau potong bibi. Kamu masuk ke kamar mandi ya? Enggak. Bu Mimin masuk ke kamar mandi. Siap. Habis itu kamu ngapain? Saya mau langsung potong. Nonton. Ya. Nah, setelah Bu Mimin di kamar mandi berapa lama? Kurang tahu emang. Nah, habis itu apa yang terjadi dengan Jadi pas saya mau potong, itu kan udah selesai. Bibi si dia di kamar mandi. dia masih diam di kamar Siap. mandi. Terus Setelah saya simpan, diikuti dulu ke kamar mandi, ya. Habis kamar mandi duluan gitu masuk ke rumah lagi. mau masuk ke arah rumah lagi. Ya, Terus begitu pas saya mau terakhir mau ke dalam rumah, saya mulai dulu sedikit ini. terus Ini langsung buka baju biru. dia buka baju putih. Siap. Terus Cuma lihat aja udah, dan masuk lagi. pada waktu setelah itu ya, tadi kan kita selesai dulu dari kamar mandi ya. Siap. Ada tidak mayatnya disiram atau apa gitu? Oh itu belum ini. Belum. Apa itu disiram? Setelah Amel baru dipindahkan. Oh, jadi setelah akan dipindahkan. Ya kalau dia. Tadi kan Amal sudah selesai dari kamar, Ya. baru Bu Tuti dipindahkan ke depan kamar mandi. Kemudian apa yang kalian lakukan? Begini. Apa yang kalian lakukan setelah memindahkan Bu Tuti sampai ke depan kamar mandi? Dia masuk ke dalam lagi. Masuk ke dalam ngapain? Cuma di area tuang kamu aja. Ngapain? Diam ya. Terus yang lain, Amel lagi gimana? Kita arahnya ke Amel. Siap. Kalau posisi Amel begitu pas saya masuk, sepertinya kurang lebihnya yang dia kata-katakan kayak yang apa ya, berantakin sesuatu gitu. Apa? Berantakin sesuatu gitu. Siapa yang memberantakin itu? Kurang tahu ya. Kan waktu kamu masuk kan keadaan rumah kan tidak acak-acakan. Iya. Ruang tamu acak-acakan nggak? Tidak. Ruang kamar Amel acak-acakan nggak? Belum ya. Pada waktu dipukul si Amel itu acak-acakan nggak? Dia terlalu ya. Ya. Nah, kemudian setelah itu apakah kan tadi sudah dibawa ya di depan Siap. kamar mandi. Kamu duduk di ruang tamu. Ya. Setelah di ruang tamu itu apakah keadaan kamar Amel acak-acakan? Itu pas saya diam dulu, itu ada suara entah itu botol uangnya atau apa gitu ya. Dengar suara, barulah saya lihat gitu. Pecah. Kayak yang jatuh gitu. Terus Terus itu kamu tuh melihat acak-acakin yang mulai siapa yang acak-acak? habis mencari dia. Abi dan Ariki. Dia acak-acak itu maksudnya mana? Cuma sekedar begini atau dia mencari sesuatu? Cuma lihat saya cuma lihat di rumah tuh, Bukan. Abi dan Ariki mengacak-acak itu cuma nggak tahu ini gitu. dia mencari-cari, Iya. mencari-cari ya. Nah terus mencari-cari buang ke bawah, mencari-cari Iya. buang ke bawah. Terus yang diacak-acak itu apa? Lemari ya juga? Siap betul. Lemari. Terus meja jas. Mau lihat siap betul. Terus apa lagi? Udah gitu. Itu aja. Saya lihat ke posisi mulai. Itu kan nggak semua barang itu, bongkar lemari. Bongkar cepat atau gimana? Mas uangnya mah iya cepat nih. Oh gitu ya. Oke. Siap. Setelah itu kamu kan duduk tuh di tengah. Siap. Nah, mayat Amel, kalau kita bilang itu mayat, ya saya nggak pernah bilang belum. Apa yang dilakukan dengan Amel itu? Ada di pas nggak lama, setahu saya pas aku mau potong Amel. Terus
setelah Pak Yosef ke kamar mandi yang mana. Terus Habis itu pas Pak Yosef udah naruh Amel di depan kamar mandi, saya melihat Amel diguyur sama Pak Yosef. Amel diguyur Diguyur sama air gitu. Amel saja. Iya, yang saya lihat. Yang mengangkat Amel ke kamar mandi siapa? Pak Yosef. Sendiri. Iya, Dibopong sendiri. Amel tadi beratnya berapa? kurang tahu. Bopong sendiri ya? Siap. Terus Setelah dibawa ke kamar mandi dalam atau di depan kamar mandi? depan kamar mandi. Hah? Pas depan kamar mandi. Depan kamar mandi saja ya? Diguyur. Siap. Hanya Amel saja atau sekalian sama Putih? Yang saya lihat waktu itu masih video nggak terlalu lihat, saya kan kalah sama Pak Yosef. Oh gitu. Tadi kan bajunya Putih kan sudah dibuka sama Putih. Siap ya. Nah, berarti Putih tadi itu sudah dalam keadaan baju terbuka kan? Siap. Nah, kemudian kalau si Amel tadi dengan berpakaian lengkap disiram. Posisi itu cuma saya melihat posisi aja menyiramnya. Menyiram. Jangan Berapa kali siraman? satu itu. Satu kali itu saja. Terus habis itu Sudah, saya kembali ke belakang. kamu balik ke belakang. Ngapain kamu ke belakang? Cuma pengen tahu aja kan. Nah, ke belakang itu maksudnya ke lompat bukan? Ya, Nah, terus? sudah kemudian lagi. Ya, habis itu apa yang terjadi? Setelah itu, tadi panggil lagi tuh, apa saya kalau bilang, kirain berarti ke Panggil lagi. Ya. Cara manggilnya gimana? Kemudian itu Terus? kalau gitu. Gitu ya. Ya. Kamu diperintahkan untuk Gitu pas saya kalau saya ngikutin Pak Yosef, tiba-tiba yang belakang pas saya noleh tak bisa maju ikut juga gitu. ikut juga. Nah, terus yang mengangkat itu langsung diangkat ke mobil nggak? Iya belum. Jadi kapan? Apalagi kejadiannya? Setelah kita ngangkat dulu, kita ngangkat dari kamar mandi ke di gudang, dengan posisinya lalu di kanan seperti biasa. Di kanan seperti di bawah lagi. Terus? Jadi gitu pas mau menuju ke pintu mau keluar, kita ganti posisi lagi Apa? ganti posisi Ganti untuk posisi. ya. Nah sekarang asalnya Pak Yosef kan ini itu yang Oh, kamu di depan. depan. Terus? Setelah dan depan diletakin aja si posisi bibi itu di kalau ini dekat pintu yang ya. Dekat pintu. Siap. Terus? Saya mau masuk namanya terakhir mau masuk ke dalam rumah. Saya suruh nunggu lagi sama Yosef di luar sama almarhum. Kamu disuruh nunggu di Dekat gudang. dekat gudang. Ngapain disuruh nunggu? Kurang tahu. Oke. Kamu kan tadi sudah ngangkat yang pertama kamu angkat siapa? Amel dulu atau Putih? Dulu. Diangkat taruh di mana? Yang pertama di kamar mandi. Habis itu yang bawa ke mobil siapa? Belum yang ini. Belum. Lama lagi ceritanya. Siap. Terus? Setelah kita dan kan PT yang lihat jadi sebenarnya lalu masuk dulu ke dalam nggak lama dari itu lalu langsung ke ruang tamu. Di ruang tamu tuh ada yang ngacak-ngacak ruang kerja masih sama yang tinggal bisa menjadi juga. Terus sebelum itu yang benar baru itu ngambil kunci terus ke mobil Alphard namanya. Hah? Ke mobil Alphard. Siapa yang ngambil kunci? Iya siap. Ayo saya. Terus? Jadi dalam posisi Bu Putri tadi masih Masih diletakkan di bawah. di Diletakkan di bawah ya. Ngambil kunci mobil Alphard terus? setelah saya buat depan semua dari mobil posisinya. Nah posisi saya nggak duduk di cuma hidupin aja. Ya, Nah, terus? di luar gitu. Setelah saya lihat terus Lampu saya jalan, lampu mobil hidupin nggak? kurang tahu ya. Nah, pokoknya di starter aja ya. Nah, habis itu Setelah starter saya kembali ke belakang Pak siapa? Kamu apa Pak Yosef ya? dan Nah, kembali ke belakang nggak lama langsung ada subuh gitu. oh ada subuh. Ya. Nah, terus? Ada subuh ya lama-lama gitu itu jam berapa. Nah dari itu udah langsung mulai suara mobil mulai nyala, mulai ada yang gaul-gaul gitu. Ya, terus? Kalau gini.
Bukan, yang memasukkan mayatnya Bu Tuti dan Amel ke dalam mobil itu siapa? Yang masukkan mobil mayat ke mobil Hmm? kita dalamnya Pak Yosef. Saya mau tanya itu, Siap. kan di mobil tuh. Siap. Nah, apa yang mau dimasukkan ke dalam sana? Kurang lebihnya udah matahari udah naik ya. Oh, berarti setelah azan Udah lebih Lewat masih azan? ya. Masih nggak Kurang lebihnya satu sudah jam 5. lebih udah hampir jam 6-an. Berarti dari jam azan tadi sampai malam jam 6 tadi itu mayat masih di bawah. Masih di bawah Kalian ya. ngapain aja waktu itu? Sambil menunggu itu. Kalau saya mungkin mengikuti amam ya. Mengikuti ya. Oh gitu. Terus instruksinya apa ke kalian? Setelah matahari udah naik sedikit yang udah baru Pak Yosef dari arah depan dari garasi ke belakang. Dari arah garasi Ke belakang. ke belakang. Terus Nah, baru lah ayo angkat. diangkat. Siapa yang dibawa letaknya? Amel atau Budi? Di Ibi ya. Ibi di kalau bawah. masih di kamar mandi ya. Apanya? Amel masih di kamar mandi. Ya. Tapi Budi luar yang diangkat. Siap. Kalian diangkat ke depan di bawah ya. Jadi itu sudah mau jam 6 ya. Ya, Nah kemudian kita pun mengangkat. angkat Amel lagi. Nah, Kan ada banyak darah di belakang itu. siap. Emang sempat diturunkan dulu di situ Maya? Enggak? Di dekat gudang belakang. Memang di situ ya. Oh memang di situ. Siap. Di situ makanya ada darah itu ya. Betul. Yang di situ butuh Bi atau Amel? Betul. Di Amel kan masih Di kamar mandi. masih di kamar. Kamar apa kamar mandi? Kamar mandi. Kamar mandi ya. Setelah butuh tidak beres masuk ke dalam, baru Amel yang akan masuk keluar. Oh, yang belum ya. Hah? Belum. Kita masuk duluan tuh. Di dengan posisi si mobil udah berbalik. Oh, tadinya kan kepala mobil masih ke arah dalam. Siap. Jadi yang putar balik ke sana itu Kurang tahu yang ini awalnya. nggak tahu ya, tapi kepala mobil sudah ke luar ya. Ya. Nah, terus habis itu Setelah kita ngangkat nih yang dia cuma kita bertiga Danu, Danu, Arigi sama Pak Yosef. habis itu Setelah mobil udah berbalik di kalau ini udah jam tadi ya jam 6 tadi, ya baru yang masuk ke belakang. Nah, habis itu kan dia udah masuk di dalam. Kemudian masuknya Amel ke dalam mobil. kalau masuk ambil itu dari lewat depan ini Lewat depan itu gimana? dibopong sama Pak Yosef. Oh, bukan dari belakang. Tidak lewat jalan yang sama. Tidak. Dibopong lewat jalan Pak Yosef ya. Yang buka itu pada saat Pak Yosef lewat membopong si Amel itu siapa? Udah terbuka Pak. Sudah terbuka? Iya. Pintu sudah terbuka ya? Pintu mobil Pintu mobil sudah terbuka. Pintu rumahnya di situ. sudah terbuka. Dari jam yang nunggu di sini itu dari jam 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4. Pada waktu Bu Tuti dan Amel tadi yang dipukul pakai pol dan polong itu, pintu rumah dalam keadaan terbuka atau tertutup? Pintu rumah awalnya tertutup. Nah, itu ya dari jam misalnya dari jam 10, 11, 12, jam 1, jam 2, jam 3, jam 4 ya. Itu ditutup ya? Ya. Kenapa ditutup di rumah? Kan minimum dealnya yang nggak sampai malam gitu jadi Bukan. Kamu kan sampai situ kan udah sekitar jam 10 ya. Ya. Nah, kan masuk di dalam. Setelah kalian masuk, terus Pak Yosef mau pelanggan itu mau bilang tadi, itu rumah dalam keadaan tertutup atau terbuka? terbuka. 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 Terus sampai pagi jam 4. Ya. Jam 4 ya. Pada saat Bu Mimin datang menurut kamu itu ya, pintu rumah